berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi itu juga, teks proklamasi telah sampai ke tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Berita Doma yaitu Waidan Beb Panalewe. Tolong sebarkan berita proklamasi kepada masyarakat Indonesia. Baik, Bapak Waidan, saya akan bacakan 3 kali berturut-turut. Epus pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Waidan. Baru saja Epus menyiarkan sebanyak 2 kali, masuklah orang Jepang ke ruang radio. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia telah merdeka. Bapak Insinyur Soekarno-Hatta telah menyatakan kemerdekaannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia telah merdeka. Bapak Insinyur Soekarno-Hatta sebagai berikut. Proklamasi. Hentikan siaran ini atau saya tangkap kalian. Jangan dengarkan dia. Dan baca terus teks proklamasi. Epus terus melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan perkataan orang-orang Jepang itu. Berita penyiaran itu terus dilakukan hingga pukul 16.00 saat siaran radio itu berhenti hingga akhirnya kalian cepat hentikan penyiaran itu. Cepat segel semuanya. Cepat laksanakan. Siapa laksanakan? Akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar yang ada di kantor Berita Domai disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Penyegelan terhadap pemancar radio Domai tidak menyurutkan para tokoh muda untuk menyiarkan berita proklamasi. Kami bangsa Tunggu Indonesia. sebentar. Perhatian, perhatian. Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Saat ini kami siap. Kantor Berita Domai telah disegel. Tolong lanjutkan teks proklamasi ini. Dok. Bagaimana ini? Kantor Berita Domai telah disegel dan para pegawai tidak boleh masuk. Bagaimana kita menyebarkan berita proklamasi kepada seluruh rakyat? Ya, bagaimanapun kita harus menyebarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau kita ambil peralatan radio di kantor Domai, terus kita pindahkan ke tempat lain, kemudian kita menyebarkan berita proklamasi secara terus-menerus. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana mengambil peralatan tersebut? Sedangkan kantor Domai saja tadi disegel oleh para pihak Jepang. Untuk itu kita harus mengambil peralatan tersebut secara sedikit demi sedikit. Lalu kita membawa peralatan ini kemana? Kita bawa saja peralatan ini ke rumah Waidan Panawan yang berada di Jalan Banteng nomor 31. Bagaimana? Baiklah, itu ide yang bagus. Kita ambil perlahan. Mari kita bawa. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia merdeka.
Akhirnya para tokoh muda berhasil menciptakan pemancar baru di tempat itu, dan dari sinilah berita proklamasi disiarkan. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan selebaran hampir seluruh harian di Jawa dalam penertiban tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.